Hai guys, berjumpa lagi di video selanjutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sesuai dengan video sebelumnya, kita akan fokus lagi terhadap pembelajaran ya teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai akuntansinya, sudah belajar mengenai perpajakannya, dan sudah belajar mengenai pembahasan ekonomi yang murni ya. Tapi kita belum berfokus nih terhadap pembelajarannya. Jadi lebih baiknya seperti apa sih pembelajaran yang berlaku ketika kita belajar akuntansi di suatu perkuliahan maupun di sekolah ya teman-teman. Jadi di sini ketika kita menyusun strategi atau model pembelajaran, kita perlu berfokus terlebih dahulu nih pembelajaran kita ini tujuannya untuk meraih eh, apa gitu ya teman-teman. Jadi apa saja juga yang harus kita capai untuk meraih suatu tujuan tersebut. Di suatu stepnya untuk meraih satu tujuan kan ada beberapa step ya teman-teman, dan bagaimana kita bisa menggunakan metode kita untuk menyelesaikan step by stepnya sampai kita bisa menemukan tujuan dari pembelajaran. Dan modelnya juga bisa dari pendekatan terhadap siswa, lalu bagaimana strategi mengajar di dalam kelas, dan seperti apa model tugas yang akan diberikan atau model pembelajaran. Ataukah akan menjadikan guru sebagai seorang fasilitator saja, atau memang tergantung bagaimana sudut pandang kita ya dari proses pembelajaran tersebut. Itu dikembalikan lagi. Jadi di sini ada pendekatan ya teman-teman, ada beberapa pendekatan yaitu dengan kita memperhatikan siswa ya. Siswa itu lebih mudah untuk belajar dengan cara apa. Lalu sebagai seorang guru pun kita bisa mengajar sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam rencana belajar semester ya teman-teman. Apakah akan lebih berfokus terhadap penyampaian teori atau akan menciptakan kelas yang terbuka. Kalau ingin menciptakan kelas yang terbuka, tentunya ada variasi individu atau kelompok ya, teman-teman, karena hal tersebut akan membentuk juga diskusi di dalam kelas secara aktif. Lalu terkait dengan konsep juga, iya, konsep dalam pengajaran itu perlu dilihat ya, kita akan menyampaikannya apakah dengan slide atau dengan media atau bahkan dengan modul ya teman-teman, tergantung dari mata pembelajaran atau mata kuliah yang dijalani. Lalu bagaimana proses tersebut itu berjalan di dalam belajar dan mengajar ya teman-teman. Itu semuanya tergantung dari rencana pembelajaran semester yang telah disusun. Misalnya medianya adalah kelompok. Kelompok tersebut harus adanya presentasi setiap minggu untuk melatih komunikasi. Dan pendekatan lain-lain juga banyak ya teman-teman, tapi yang dicantumkan di sini merupakan pendekatan yang paling sering muncul. Lalu di sini ada yang disebut dengan strategi, di sini berpusatnya terhadap siapa, ada yang berpusat terhadap siswa. Jadi siswa itu bisa diaktifkan diskusinya di dalam kelas ya teman-teman, ataupun berpusat terhadap guru. Kalau berpusat terhadap guru artinya sangat banyak sekali waktu yang digunakan untuk guru ya dalam mengajar dalam kelas tersebut. Atau kita akan membentuk sebuah kelompok agar diskusi tersebut itu bisa menyala dan aktif ya di kelas ya teman-teman. Tapi di balik itu pun harus ada pembelajaran berbasis individu dengan adanya lembar kerja siswa yang tadi ya, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan cara belajar siswa dan siswa bisa memilih akan belajar yang mana dulu. Kalau dalam kita berbicara mengenai metode, kita akan banyak mengenal sekali ya, banyak sekali ya. Kalau ceramah itu kan lebih ke guru ya. Jadi guru itu mempresentasikan metode atau pembelajaran dengan sangat lama ya dalam satu kelas. Makanya ini disebut dengan ceramah. Jadi sesi yang berfokus terhadap siswa itu sedikit ya, lebih banyak terhadap fokus guru ya, teman-teman. Itu disebut juga dengan metode ceramah. Adapun metode diskusi itu lebih fokus terhadap siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Siswa belajar terlebih dahulu, lalu ada diskusi terbuka, tanya jawab, demonstrasi dan lain-lain. Terciptalah sebuah diskusi yang terbuka.
Nah, sebetulnya kalau untuk pembelajaran saat ini sih lebih bagus dengan diskusi terbuka, karena kalau dengan ceramah ditakutkan masih ada kebosanan ya teman-teman. Tapi di awal dari semester lebih baik dilakukan ceramah, karena penyampaian teorinya pasti banyak. Dan di sini ada juga kegiatan pembelajaran yang menekankan bagaimana siswa tersebut bisa berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari jawaban atas sebuah masalah ya teman-teman. Jadi lebih bisa berfokus terhadap penyelesaian kasusnya. Ini diperlukan pembelajaran seperti ini jika ada apa? Yaitu proses yaitu penugasan. Bagaimana siswa itu mampu memahami sebuah masalah atau kasus yang terjadi. Tapi ini tuh bukan sekedar merangkum ya, tapi ya harus membuktikan bahwa misalnya akan menerapkan eh, modul ajar seperti ini untuk siswa. Itu harus benar-benar dibuktikan bahwa modul tersebut memang terpakai gitu ya untuk siswa, teman-teman. Jadi ini berangkat dari rasa ingin tahu siswa itu ingin belajar apa saja. Dan karena masing-masing memiliki cara penyampaian diskusi yang berbeda, cara belajar yang berbeda, itu eh, akan efektif ya kalau misalnya jumlah siswanya tidak terlalu banyak dan jumlah gurunya memiliki cukup waktu. Ini adalah langkah-langkah melakukan inquiry learning ya teman-teman. Jadi pertama kali itu ada kasus dulu nih, kasus yang harus diselesaikan, lalu baru dikomunikasikan oleh guru untuk siswa tersebut bisa menyadari ada kasusnya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk sebelum selesai kan tentunya harus ada perumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu dibiarkan saja dalam satu kelompok diskusi. Kita sebagai guru hanya fasilitator dan ada berbagai pertanyaan yang perlu dijawab untuk adanya cara berpikir dari siswa ya teman-teman, dan adanya juga berpikir untuk mencari informasi untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu ya teman-teman. Dan ada juga berbagai macam hipotesis atau perkiraan dari siswa dan bagaimana hipotesis tersebut bisa dibuktikan ketika diterapkan di sebuah sekolah, apakah dia mampu untuk meningkatkan kurikulumnya. Karena kan banyak guru pamong juga ya di sekolah. Nah itu eh, benar nggak kalau misalnya dengan adanya kasus tersebut selesaikan dengan cara itu, misalnya caranya berbeda dengan guru pamong atau guru senior ya teman-teman, apakah benar-benar akan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik? Kalau misalnya iya maupun tidak, silakan disimpulkan. Seperti itu caranya belajar inquiry learning. Dan ada juga yang disebut expository learning ya teman-teman. Jadi ini lebih ke ceramah ya. Jadi ceramah itu lama, misalnya 2 kali 50 menit. Setelah itu baru ada yang mau ditanyakan atau tidak. Biasanya untuk ceramah ini dilakukan di awal-awal semester karena mungkin mahasiswa ataupun siswa masih banyak sekali butuh pembelajaran ya teman-teman di dalam kelas tersebut. Jadi nanti silahkan mencatat gitu ya, terus diberikan tugas. Tapi kalau misalnya dengan expository learning terus-menerus ya sampai UAS itu akan menimbulkan adanya kekurangan keterampilan dalam berpikir dan adanya ketidakefektifan dalam belajar ya teman-teman. Makanya ketika sudah masuk ke pertemuan kedua dan ketiga, silakan membentuk grup learning. Kenapa kita butuh grup untuk belajar? Karena dengan grup kita mengerti bagaimana pola pikir orang itu berbeda-beda ya teman-teman, dan bagaimana saling membantu untuk mencapai jawaban atas kasus tersebut. Jadi bagaimana nih caranya kita membentuk sebuah grup yang efektif ya. Jadi bentuknya itu jangan terlalu banyak, yaitu kurang lebih 4 sampai 4 orang. Setelah guru tetap harus menyajikan materi ya teman-teman untuk siswa itu bisa setidaknya dibekali gitu ya untuk sebelum menyelesaikan sebuah kasus. Lalu diberikan kasus saja, diberikan kuis dan akan diselesaikan dengan bagaimana caranya siswa tersebut berpikir secara harus menyelesaikan kasus tersebut ya secara bersama-sama. Apakah berhasil atau tidak, silakan diberi kesimpulannya. Ini juga ada model tim ahli ya teman-teman. Jadi setelah dibentuk kelompok 4 orang, di sini perlu untuk bertemu kelompok baru untuk mendiskusikan subbab masing-masing.
Jadi nanti ketika sudah belajar tentang subbab masing-masing, itu nanti akan bergantian ya. Jadi dipresentasikan gitu teman-teman dengan tujuan untuk melatih komunikasi dan melatih mengajar juga. Lalu hasil diskusi tersebut perlu diberikan sebuah evaluasi atau penutup berupa kesimpulan. Dan ada juga yang disebut think, pair, share, yaitu eh, guru tuh menyampaikan dulu nih materi atau kompetensi yang dicapai dan eh, peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan kasus yang diberikan ya teman-teman. Jadi pemikirannya itu dituangkan. Jadi tidak hanya sekedar menjawab sebuah pertanyaan, tapi menjawab juga apa yang dipikirkan ya di pola pikir tersebut dan mengungkapkannya kepada kelas. Jadi ketika sudah ada diskusi terbuka, guru atau dosen sebagai fasilitator silahkan untuk menentukan jawaban yang paling tepat untuk diberikan kesimpulan. Lalu kelas akan ditutup. Dan ada juga yang disebut dengan bantuan individual dalam kelompok. Di sini itu masih diberikan modul ya, teman-teman. Jadi banyak bahan ajar yang dipelajari dari modul dan adanya tugas individual dan tugas kelompok. Jadi adanya diskusi juga ya, teman-teman, dan adanya hasil yang bisa dipresentasikan. Jadi di dalam CTL itu sendiri ya, teman-teman, menjelaskan bagaimana caranya pembagian kelompok itu ada ya teman-teman. Jadi sebetulnya kelompok itu lebih baik dibentuk dengan tidak adanya perjanjian seperti dengan siapa kita harus berkelompok, tapi kita bisa beradaptasi dengan semua yang ada di kelas. Jadi nanti eh, di sini setelah ada hasil dari diskusi gitu ya, eh, akan ada tugas lagi untuk menyimpulkan bagaimana hasil diskusi tersebut dan bagaimana pengalaman dalam berdiskusi di dalam kelas tersebut ya teman-teman. Dan ada juga yang disebut dengan problem based learning, yaitu adanya bagaimana pemecahan masalah itu dapat dilakukan dalam sebuah kelas. Jadi setelah guru menjelaskan kompetensi apa yang ingin dicapai, menerapkan topik, tugas dan jadwal gitu ya teman-teman. Setelah itu dibentuk laporan dan ada kasus yang harus diselesaikan. Jadi kasus ini gunanya untuk kita bisa lebih berpikir kritis ya teman-teman dan siswa pun bisa lebih mengevaluasi terhadap eksperimen mereka. Jadi bukan hanya sekedar penyelesaian di dalam soal LKS saja, melainkan ada kasus apa nih yang bisa diselesaikan sehingga siswa itu mampu untuk melakukan refleksi yang baik atas eksperimen mereka. Di dalam project based learning ini dimulai dari pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Terus ada juga merancang rencana proyek akan seperti apa penyelesaian kasus itu dilaksanakan dan tentunya adanya jadwal yang harus ditentukan ya teman-teman dari penyelesaian kasus ini. Lalu perlu juga memantau siswa dalam kemajuan proyeknya serta menilai dan mengevaluasi pengalaman belajar. Jadi bukan sekedar penyelesaian kasus ya teman-teman, tapi silakan pelajari dari 6 poin ini. Terus ada juga yang disebut dengan self-directed learning ya. Di sini siswa itu ada inisiatif untuk mengatur pola belajarnya di dalam kelas dan menyelesaikan berbagai masalah ya dengan menggunakan berbagai alternatif. Jadi di sini itu melatih adanya pengelolaan diri ya dan kemampuan belajar yang mandiri. Karena kalau self-directed learning ini kan biasanya digunakan ada juga yang disebut modul ya teman-teman. Jadi lebih berfokus pembacaan modul terlebih dahulu. Lalu dikelola belajarnya sendiri sesuai dengan tata cara belajar. Tadi kan ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang membaca. Beda-beda ya teman-teman dengan self-directed learning ini bisa lebih disesuaikan cara belajarnya. Oke, sekian video dari jenis-jenis pembelajaran. Teman-teman, jangan lupa like dan komen serta subscribe ya. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh di komen, nanti saya akan jawab satu persatu. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.